Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, ketemu lagi dengan gue sendirian ya. Kali ini gue bakal ngebahas beberapa konten baru yang ada di IG Papa Zidan 3, di TikTok Papa Zidan juga, kan Merang Mirori, sama di YouTube Short ya. Yang pertama itu konten logika. Konten logika gue membahas clue ya, kita ngebahas clue-nya, begitu ada yang bilang clue-nya adalah, ayo itu kita bahas. Tujuan gue biar ngebahas konten logika ini adalah yang pertama biar konten itu makin banyak penggemarnya. Yang kedua, biar konten itu bisa diikuti oleh banyak orang. Jadi begitu ngonten lo nggak bingung ini gimana nyarinya ya gitu. Yang ketiga juga membuka logika teman-teman semua nih karena itu gua hajar di pagi hari, gua upload pagi-pagi jam pertama kalau jam pelajaran ya. Jam pertama sekitar habis subuh lah itu gua upload. Kemudian gue biarkan dia sampai 3 jam 4 jam kemudian gue upload video selanjutnya. Nah video itu biar pancingan nih pagi-pagi, jadi gue nggak mau kasih materi-materi yang berat, cuma memang tebak-tebakan aja, konten logika gue kasih tahu, gue jabarkan, gue spill untuk clue-nya, menjabarkan clue-nya sehingga bisa diikuti oleh kita semua nih. Jadi gue kalau udah tahu clue-nya enak, gue bisa ikut nebak juga dan bener gitu. Jadi itu yang mau mau gue share gitu. Kalau emang buat konten kreatornya, gue disclaimer di sini minta maaf kalau memang konten itu seolah-olah gue numpang. Memang ya kalau dibilang numpang oke lah, kalau gue bilang ya numpang lah. Tapi gue cuma sekedar spill clue-nya aja karena banyak yang spill clue-nya tuh lewat kolom komentar. Kalau gue ngerasa, oh dibikin aja sekalian videonya, jadi mereka tuh bisa mengikuti. Bahkan ada satu video, satu jawaban gue spill clue-nya, gue spill keterangannya segala macam pembahasannya. Itu stitch sih ya jatuhnya dia memang. Yang kedua adalah konten baru ketemu hari ini. Oh, yang kedua konten matematika 18 plus. Karena ini juga buat mengakomodir follower-follower gue yang baru bahwa tahun 2022 gue pernah naik dengan matematika komedinya. Juga ditambah beberapa komedi yang memang asalnya itu untuk ditayangkan di arisan. Setelah itu tayang baru gue naikin ke sosial media gue. Itu 18 plus. Kenapa gue kasih 18 plus? Tadi ada yang komen, gue lihat di kolom komentar yang video yang udah viewernya 31 juta, dia komen ini bener apa bohongan sih, dia komen begitu karena dia bilang gue nggak ngerti matematika. Gue karena dia komedian, gue pikir ini takutnya komedi nih bukan beneran. Ya akhirnya itu menjawab bahwa yang gue pakai untuk matematika komedi adalah matematika mudah dan menyenangkan, tapi gue pakai tanda 18 plus. Itu yang memang matematika komedi, which is itu yang gue harapkan dikonsumsi oleh orang 18 tahun ke atas yang sudah bisa bermain dengan logikanya. Itu matematika komedi karena gue bakal balik lagi ke zaman-zaman 2022 begitu awal-awal gue berkonten matematika komedi, gue tidak ada penjelasan. Setup langsung punchline tanpa ada penjelasan karena penjelasan di komedi itu hukumnya tuh hara apa namanya? Ya akhirnya melemahkan jokesnya sendiri itu. Penjelasan di komedi akan melemahkan jokesnya sendiri. Itu yang memang gue hindari gitu ya teman-teman. Jadi yang kedua adalah konten matematika 18 plus. Nah, yang ketiga konten baru namanya Grab Math. Eh, karena gue udah ada di konten sebelumnya di akun Kodir di TikTok, sama di IG-nya sih Papa Kembar 88. Gue pakai spesial buat matematika sunyi, matematika yang tanpa penjelasan verbal. Gue cuma nunjuk-nunjuk doang dan tidak berkata apapun, tidak ada suara dan tidak ada proses editing. Itu yang memang gue mau share ke teman-teman. Ketika gue nanti speak up di workshop dan sebagainya, gue bisa bilang, lo nggak bisa ngedit, nggak usah ngedit. Lo nggak bisa ngomong di depan kamera, nggak usah ngomong di depan kamera. Siapa yang nyuruh lo ngedit, siapa yang nyuruh ngomong di depan kamera. Gue cuma gitu doang, yang penting kalian bikin konten. Itu aja yang gue mau tularkan. Kebetulan itu juga berhasil di TikTok Kodir, followernya baru 114 tapi viewernya sudah sampai 750-an. Artinya uh, 5 kali lipat lah ya, 5 kali lipat dari followernya sendiri. Makanya kenapa konten TikTok gue jual, gue nggak takut. Yang pertama takut memang di ban permanen sama di TikToknya nih. Yang kedua
itu sudah agak menurun untuk followernya, makanya kok trennya turun, mendingan gue bikin baru tapi dengan engagement yang lebih besar, dan ternyata berhasil itu teman-teman. Itu untuk akun yang kedua ya, apa yang ketiga apa kedua, gue lupa. Nah satu lagi adalah akun ini, GrabMate. GrabMate itu isinya, GrabMate yang tadi adalah isinya tentang konten yang kadang-kadang gue melihat konten kreator lain itu bikin konten kayak kemarin yang cara mencari akar kuadrat tanpa kalkulator itu nggak dijelasin. Kalau yang hari ini yang gue temukan adalah akar plus 2 ditambah akar 20 ditambah akar 20 ditambah akar 20, itu dia dengan cara yang memang shortcut kalau gue bilang, dengan cara singkat, dengan cara simple. Tapi itu gue jelasin asalnya dari mana. Kok bisa sih, gimana caranya ya, apa kok bisa sih, ada satu clue lagi di situ yang gue keluarin, jargonnya lagi gue keluarin di situ. Itu asalnya dari mana bisa sampai dia membuat rumus yang semudah itu gitu. Karena memang gue tahu ketika lo menemukan rumus yang mudah itu setelah lo mengkaji beberapa kali soal. Jadi lo hajar dulu, ditimpa dulu sama soal-soalnya, dengan ini terbukti nggak, dengan soal yang segini angkanya terbukti nggak. Itu yang gue tahu, makanya gue tadi memang berinisiatif untuk membuka bagaimana cara bisa mendapatkan rumus itu. Pada akhirnya proving gitu, gue cuma membuktikan ketika rumus itu dijalankan tanpa rumus itu ya, memang ngejalanin sebagaimana prosesnya gitu, proses normal. Kalau itu kayak proses sesar ya kalau gue bilang. Ya itu akhirnya konten yang match Grab gitu, Grab match ya. Karena kan ada Grab food, Grab bike gitu, Grab car. Nah gue Grab match. Artinya gue juga pengen banget jadi driver mitra Grab yang suka matematika. Mungkin bisa viral, mudah-mudahan bisa viral. Itu mempengaruhi peringkat gue di KOL-nya Grab. Yaitu memang gue lagi cari konten yang gue seorang driver, seorang mitra Grab, tapi gue tidak melulu membicarakan tentang Grabnya sendiri. Gue cuma Grab itu jadi baju gue, jadi wardrobe gue, orang tahu itu gue Grab tanpa bilang gue Grab driver. Nah itu. Dan yang konten selanjutnya adalah konten-konten matematika biasa. Ada yang bilang monoton, nggak apa-apa. Gue nggak masalah juga sebab mungkin dia merasa sudah bisa ya. Sehingga akhirnya itu monoton. Kalau orang udah bisa nggak bakal nyela kayak begitu sih. Kalau memang ngerasa bisa, lo tinggal konten lawan dengan konten. Kalau gue sih fairnya begitulah. 11 dua perbandingannya gitu, apple to apple-nya begitu. Lo kalau kita lo menjelekkan konten orang lain, nggak usah komen di kolom komentarnya dia. Lo bikin konten yang lebih bagus aja gitu. Itu konten lawan konten, baru fair enough kalau gue bilangnya. Nah, dia bilang monoton, tapi yang kenapa gue tetap menjalankan yang lo bilang monoton itu, karena TKA kita 40, Mas. TKA di kita itu terakhir nilainya 40 untuk matematika. Sedih gue sebagai pencinta matematika, sedih. Masih menakutkan itu matematika berarti. Padahal jelas-jelas jargon gue itu matematika itu mudah dan menyenangkan, bukan. Nah, itu maksud gue. Berarti belum nyampe dong goals gue. Artinya masih banyak yang harus bisa gue perbuat di situ. Gitu. Jadi kenapa gue tetap dengan konten itu? Yang pertama memang selalu lewat di FYP gue di IG, di TikTok segala macam selalu lewat, dan gue pasti screenshot dulu buat nanti gue bahas ketika itu gue buat konten day. Pada saat gue mengonten itu bisa sampai 15-20 sekali konten gue, karena semua bahannya udah gue siapin dari screenshotan itu, terus gue tulis di kertas yang biasa gue pakai gitu, di kertas putih yang biasa gue pakai. Nah tinggal konten selanjutnya, tadinya gue mau bungkus konten untuk konten untuk kritik sosial. Cuma setelah kejadian kemarin yang Dadan ketangkep akhirnya sama KPK dan Mahkamah Agung ya, apa sih gue nggak ngerti. Artinya gini, no viral no justice Pak. Ketika lo mau keadilan ya harus diviralkan gitu loh. Lepas dari kadang-kadang ada yang ngomong itu hoax segala macam, bodoh amat. Dan memang reaksi gue adalah satir. Jadi ketika di Dadan bilang gue mau buka MBG sampai ke Arab Saudi, gue cuma tepuk tangan reaksi gue. Jadi begitu ditanya lo kok nyebarin konten Dadan yang mau MBG ke Arab Saudi, gue bilang. Lah gue kan seneng, itu gue reaksinya tepuk tangan kok. Gue tidak melemahkan orang, mendiskreditkan orang gitu maksud gue. Tetap ya batas horor itu ya, orang juga tahu maksud gue itu sebenarnya satir gitu. Tapi
Begitu itu ditanya kan gue tidak menyinyir, gue tidak menghina, gue tidak caci maki dia dengan kata-kata kotor dan sebagainya. Gue cuma tepuk tangan, kadang-kadang gue cuma lagu. Adi bilang sama orang, ah kontennya begini mulu, apa namanya, pengen banget terkenal bikin konten. Aduh, gue bilang, lo googling dah mas, gue bilang, googling dah Papa Jidan, gue bilang, lo googling aja, ntar biar lo, siapa tahu kita ketemu. Gue cuma komen gitu doang, bukan gue sombong enggak, tapi berarti lo pemain baru, lo baru punya handphone Android kalau gue bilang gitu ya. Jangan-jangan lo baru punya handphone Android gitu, bilang gue mau cari sensasi, gue mau cari terkenal, aduh gue bilang enggak, gue bukan star syndrome, enggak, tapi gue cuma berkarya saja. Karena gue bilang beberapa kali sama teman-teman gue bahwa apa yang gue posting di sosial media gue itu adalah filingnya gue. Jadi gue tahu tanggal sekian itu sedang lagi rame apa nih di sini. Kok gue tiba-tiba bikin konten itu. Sampai yang tahun 2020 begitu ada sarjana sperma, gue bikin dan akhirnya gue inget, oh waktu dulu ada statement dari Bu Siti bahwa berenang di kolam renang bisa menyebabkan kehamilan. Itu. Jadi gue bisa cerita, gue bisa remembering, gue bisa back ke back apa namanya, kembali lagi ke masa lalu saat itu terjadi apa. Dan dengan gue berkonten gitu maksud gue. Di samping memang untuk kebutuhan konten gue yang pertama banget adalah untuk filingnya gue terus terang. Yang kedua karena memang ya gue harus konten. Karena prinsip gue itu konten ya sehari minimal satu guys. Dan itu kalau bisa lo upload pagi-pagi. Jadi begitu siang lo ada kerjaan, meeting dan sebagainya, lo sudah mengupload itu di pagi hari sehingga kewajiban lo untuk mengupload sudah gugur di saat itu. Upload paling nggak minimal satu hari satu gitu. Nah itu aja beberapa konten yang gue buat baru-baru ini, beberapa konten baru yang sudah tayang di sosial media gue. Sama satu lagi untuk di YouTube, gue punya konten bukan sembarang driver. Yang gue podcastin adalah, yang gue interview adalah teman-teman dari KOL-nya Grab gitu. Karena bukan sembarang driver, paling tidak mereka jadi driver dan mereka jadi konten kreator gitu. Nah itu yang beberapa konten baru gue, semoga berkenan juga buat teman-teman. Semoga juga bisa mengembangkan akun gue yang pada akhirnya gue sendiri pengen banget pure matematik, tapi ngelihat pejabat-pejabat yang blunder akhirnya gue bilang sayang kalau dilewatkan, pada lucu-lucu gitu. Jadi kalau tidak direaksikan itu sayang banget. Yang kedua memang buat filingnya itu teman-teman. Itu aja dari gue kali ini, kita berjumpa lagi di apa kata papa selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.